BTW saya lagi jualan baju. Oh iya, semangat. Pakai sunlight. Gak bisa dong. Nah, jadi bisa nanti aku suntikin ya kalian ya. Gak pingsan kan? Ngomong gitu. Nah, jadi nanti aku suntikinnya itu 1 minggu sekali. Kalian boleh datang ke kosan aku tuh 1 minggu sekali untuk suntik. Suntiknya sebentar aja, nggak nyampe 1 menit. Udah aku racik nih kan obatnya. Aku suntikin, aku masukin, itu ditahan cuma 10 detik. Udah kalian balik pulang. Simpel banget. Efek sampingnya nggak ada sama sekali kecuali kalian punya autoimun. Nah, nanti hasilnya itu bisa kelihatan 1 minggu ya. 1 minggu setelah pemakaian semaglutide. Setelah itu kalian kalau misalnya rutin setiap minggu kalian suntik, itu akan membuahkan hasil. Percaya sama aku. Kalau PN1 apa itu? Suntik di mana? Suntiknya di perut. Malam haus malam. Enak bener suruh bangun gitu aja. Lah iya kan habis suntik suruh pulang. Masa mau ngapain lagi? Masa kita mau main gaple? Nggak mungkin banget kan. Ini aku habis olahraga. Ini aku baru 1 minggu. Ini 1 minggu ya teman-teman. Kalian harus tahu ini aku pemakaian baru 1 minggu. Nanti kita lihat setelah 4 minggu. Setelah 4 minggu kira-kira bentuk badanku, berat badanku akan sekecil apa ya. Aku targetnya sih 3 bulan. Targetnya 3 bulan bisa turun sekitar 10 kilo ya. Kalau turun terlalu cepat itu juga nggak bagus. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan penurunan si muka kalian. Tak kira disuntik di leher. Buset, mau ngapain suntik di leher? Suntik apa kakak? Maaf baru gabung. Ini suntik penekan nafsu makan, Bebs. Nanti spill otot, nggak punya otot aku. Ini lemak semua masih. Gue mah malah mau naik BB. Kalau mau naik BB agak susah ya. Naik BB juga kamu harus makan rutin. Assalamualaikum. Salam. Sudah bilangin anak-anak suruh siap-siap besok jam 6:30 soalnya kita masih mau beli tol. Kan masuk ke dalam itu kan ke bandara kan harus pakai itu tol kan? Cepet banget jam 6:30. Ya, Jam 7 lah. Selamat malam Mbak. Malam. Wajahnya bening banget. Habis facial. Kebetulan tadi habis facial. Jadi ya kotoran-kotoran di muka tuh yang diangkat ya. Aku nggak mau facial di salon gitu, nggak, di dokter aja. Karena kalau salah bisa dokter aja. Mahal sedikit tapi tepat. Karena aku nggak mau nanti salah. Oke guys, selamat makan ya. Aku hari ini mau makan nasi sama sambal tempong. Ini ikan laut. Aku tuh pecinta ikan. Daging juga suka, cuman nggak terlalu. Aku tadi udah cuci tangan ya. Lebih dari 20 nutrisi penting untuk maju dukung perkembangan otak dan daya tahan si kecil. Di dalamnya ada nutrisi seperti alfa, Cantiknya Bu Lawyer. omega 3 dan 6 dan kolin yang bantu dukung perkembangan Terima kasih. Makan MBG kak. Enggak ribet. Blasteran ya? No, aku asli Batak. Aku keturunan asli Batak. Aduh Tuhan Yesusku. Kalian mau ya? Biar mau jatuh makananku.
Salam dari Kalimantan aja, Bu Lawyer. Sehat selalu, oke. Sama. Sukses juga. Rambutnya bagus, keren, orangnya terserah. Ya udah deh, terserah lo deh. BPK kak enggak. Salam dari Bali kakak cantik. Hai. Paribanawa hai. Kena itu apa sih? Karena apa nih tadi itu pantatnya itu yang tadi yang kayak masih tajam gitu. Tuh. Kalian ada yang mau ya jatuh? Dadah. Thank you ya. Lima tahun telah berlalu. Saya kah? Dunia berubah dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Namun, ada yang tidak pernah berubah. Kulit bayi tetap rapuh dan rasa tidak nyamannya tetap tak terucap. Biji jeruk. Dari 5 anak beresiko mengalami Selamat makan ya guys. dan kondisi ini Makan kalian. diturunkan dalam keluarga. Jangan liatin aku aja. Butuh perlindungan sejak dini. Bukan hanya saat kabut, tapi setiap hari. Perawatan yang tepat membantu menjaga skin barrier. Dan memberikan kenyamanan bagi anak dan keluarga. Mustela Stelatopia dirancang khusus untuk kulit atopik. Jangan terlalu dekat kak, nanti cantiknya berlebih awal. Kak suka makan ular kak? Nggak.
dibasahin dulu. Udah kering kali. Tinggal di mana Kak? Di rumah. Bener sih Sherlock dong, haha. Mau kenapa? Mau ketemu suamiku? Horas. Aku tuh harusnya tadi makan sebelum jam 6 sih, tapi aku ngantuk gitu, kayak ngumpulin nyawa karena kemarin kurang tidur gitu. Itu apa namanya? Jadi perih. Pas-pasan. Kayak aku gak cocok ya kalau apa tiktokers gitu makan. Kalian selera gak sih ngeliatin aku makan? Soalnya kalau tiktoker makan gitu kayak mengundang makan, kalian jadi pengen makan gak sih kalau ngeliatin aku? Selera apa? DKT Kak? Aduh, jangan disingkat-singkat lah. Apa sih maksudnya? Jangan terlalu jauh kalau rindu aku tak mampu. Soalkan ternyata aku masih amat diri. Gengsi mengelindungiku, manusia ini kehilanganmu. Dekat kakakku. Habis aja loh. Potret
Ikan goreng, ikan dong Pak. Masa udah bentuknya begini nggak mungkin ayam atau kambing kan? Ya pasti ikan. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu, kalau di Sumatera, kami orang Sumatera Utara itu, apapun lauknya itu selalu dibilang ikan. Jadi pernah aku dulu kan dari Jakarta pindah ke sana ya, ke Toba gitu. Aku tuh susah banget, susah-susahnya bahasa Inggris kayak susahan bahasa Batak deh kayaknya. Jadi kayak gini, ya kan? Ambillah mama, misalnya opung gitu. Opung masak ikan di situ. Aku cari lah kan ikan mana gitu kan. Kok di meja makan gak ada ikan gitu. Kok adanya B2 gitu kan. Horas apa artinya? Itu bahasa salam aja, kayak shalom, kayak assalamualaikum gitu, atau apa ya bahasanya, ya kayak gitu deh ya. Cuman versi bahasa Batak aja. Masih tahu nggak bahasa Batak? Masih dong. Masa nggak tahu? Aku gini-gini ya. Aku tuh bisa baca tulisan Batak ya. Walaupun aku nggak pernah ada ambil sastra Batak gitu nggak. Tapi aku ngerti. Karena kalau di sana kita sekolah itu wajib banget ada kelas bahasa daerah. Kayak aku bilang, kalau ada bahasa Inggris saja, nggak pintar-pintarnya aku nilainya 6 atau 7. Paling bodoh lah aku tuh ya. Misalnya. Tapi kalau bahasa Batak aku bisa 0. Karena pengejaan dan penulisan pun beda makna. Pening deh lo. Bayangin dulu, nggak ngerti-ngertinya aku bahasa Inggris, aku masih di atas 6 ya nilainya. Tapi kalau bahasa Batak aku bisa nilainya 0 guys. Di sana harus kita bisa tulisan bahasa daerah juga harus bisa. Kayak belajar upasa bahasa daerah pokoknya. Tentang adat istiadat Batak gitu. Kelas bahasa daerah gitu sebenarnya itu harus tetap dipertahankan karena memang itu ciri khas setiap daerah. Misalnya dia lahir di Sulawesi, Bali, Sumatera Utara, dia harus mengenal tempat dia tinggal itu bahasa apa yang dipakai. Dan menurut aku sangat berguna ya komunikasi dengan orang-orang tua ataupun orang-orang yang masih aku bilang juga ya di Sumatera Utara itu nggak bisa bahasa Indonesia, rata-rata semua udah bisa ya, bahkan lebih jagoan mereka. Kayak opungnya papaku tuh udah bisa bahasa Jepang dulu ya, karena dia dari segala penjajahan dia hidupkan dulu ya. Dari dia zaman di penjajahan Jepang sama Belanda, dia masih kena tuh opungnya bokap ya. Jadi dia udah almarhum, udah jauh. Dia hidup tuh 100 tahun guys. Keren ya. Cantik banget. Mamaku tuh ngefans banget sama dia dulu. Kalau kata mamaku, aku mirip dia.
Orangnya putih, nggak tinggi, nggak terlalu tinggi 160, 65 gitu nggak. Tapi imut-imut. Sampai tua pun dia cantik. Ya. Sumatera Belanda dijajah lama, ya. Tapi aku nggak tahu. Isunya dulu keluarga dari opung aku masih ada keturunan mereka. Ya aku nggak bisa membuktikan, biarlah fisik kami membuktikan. Betul. Kayaknya kakak juga sampai tua cantik, makasih. Amin. Ya, jadi beberapa orang Batak tuh hampir sama ya. Kayak Manado juga. Jadi masuknya Kristen tuh di Sumatera Utara beberapa dulu dijajah juga. Jadi kayak Nomensen itu masuk ke Sumatera Utara itu menyebarkan agama Kristen. Salah satunya itu juga. Jadi banyak penjajah dulu mau masuk ke suku Batak dan beberapa ada yang menikahi suku Batak. Jadi gitu. Jadi kenapa orang Batak tuh ada beberapa yang kayak campuran mukanya gitu. Gitu sih. Tapi aku nggak bisa mengakui itu karena aku belum ada tes ke situ ya, tes kayak DNA asli aku tuh sebenarnya aku keturunan dari mana aku nggak pernah tes. Intinya ya sudah begini bentuknya sudah lah ya. Tapi dengernya dulu begitu. Jadi bukan aku yang mengakui tapi memang infonya begitu dari keluarga. Tapi kalau misalnya keturunan, aku asli Batak. Jadi papa mamaku real asli Batak. Jadi nggak ada yang campuran. Yang lain menurut aku ya. Jadi ketika orang nanya, kalau misalnya kayak kemarin lagi aku kelas gitu, mereka kira aku tuh orang Manado. Nggak ada satupun yang bilang aku orang Batak. Aku kira kakak orang Manado, orang Sulawesi gitu kan. So aku bilang enggak, aku orang Batak asli. Ya jarang ya orang Batak kayak kakak gitu. Wow, Batak tuh banyak yang cakep-cakep mungkin. Mungkin belum kena skincare aja gitu ya. Walaupun aku sebenarnya nggak pakai skincare juga, cuma sunscreen aja. Kan kalau orang mereka kan bilangnya orang Batak tuh mukanya kotak-kotak, nggak juga loh. Iya. Nah kalau suami aku, dia masih percampuran keluarganya itu kalau nggak salah Cina ya. Itu sih. Jadi makanya suami aku rada-rada sipit matanya. Dari opungnya. Sama. Dulu karena perdagangan ya, masuk ke sana. Jadi masih ada campuran, katanya. Aku nggak tahu sih. Karena itu ya katanya mereka. Gitu. Kotak. Ya. Tapi nggak juga loh ya. Batak yang aku pernah kenal, beberapa teman aku cantik-cantik loh. Ya. Cantik-cantik. Cuman mungkin kalian nggak beruntung aja ketemu mereka. Kalau aku jatuhnya mah nggak punya marga ya kak. Mama yang baru Batak ya. Mama. Butet itu apa kak? Butet itu sebutan panggilan untuk anak perempuan. Itu namanya butet. Anak perempuan cewek. Iya mama kan ayah Makassar. Ya kalau mau tanya dulu mamanya, papanya diadatin nggak? Kalau nggak diadatin, ya nggak punya marga. Tapi kalau diadatin,
ya nanti dikasih marga. Biasanya marga Pariban mama. Gitu. Jadi jatuhnya nanti papa kamu diangkat jadi anaknya tantenya mama gitu. Misalnya kakek kamu mama kamu punya apa ya namanya? Bentar. Borunya marga tulang. Marga apa sih ya? Bentar. Takutnya aku sesat nih ngajarin kamu. Ngasih tahu. Kalau laki-laki nikahnya ke siapa sih? Tulang ya? Oh, dari keluarga mama juga, say. Iya gak sih? bentar. Bentar. Aku agak kelek nih, bentar. Boru tulang. Oh. Ya, bentar. Saudara perempuan kakek kamu. Iya. Kemudian ya. Bukan. Saudara perempuan. Oh, Rizwan. Ini kau Rizwan. Kayak gitu kau. Gimana aku bilang ya? Aku Cina Batak, mama marga Simatupang. Kalau kamu Batak apa, Rizwan? Tanya aja mama, mau dibikin marga apa kau gitu. Gak ngaku tuh kau Rizwan. Aku Cina Batak, mama marga Simatupang. Kalau mama bukan sebutannya marga, saya boru ya, boru. Kalau marga itu untuk laki-laki. Kalau cewek itu disebutnya boru ya. Boru apa dek gitu. Kan udah aku bikin di situ ejaannya boru ya. Jadi kalau manggil ke cewek, kalau mau nanya famnya apa gitu, hai dek, boru apa gitu. Ih, orang Batak ya gitu. Boru kok tahu gitu. Iya, aku diajarin gitu. Biar dapat kalian boru Batak. Katanya aku apa nih? Katanya aku Situmorang. Oh iya. Bisa. Itu marga Situmorang ya kau Rizwan. Pangaribuan Sitolu ama Pardinggaran Sidulang Puntubosi. Maksudnya Pangaribuan ya. Iya. Oh, jangan ngasih tahu kampung opung aku lah ya, nggak enak banget. Pokoknya lagu boti lah pokoknya. Kalau kalian sesama cowok, marga aja. Marga apa lah ya gitu. Betul itu. Siapa tahu kalian mau deketin boru Batak kan? Kok bening kali, tapi kok logatnya Batak gitu kan? Mau kedeketin gitu. Masuk barang itu. Hai dek, boru apa gitu. Misalnya ya, boru Pangaribuan bang gitu. Cocok itu, aku marga ini gitu. Padahal belum punya marga ya. Nalilu doho itu no, bukan maksud aku. Kalau aku sebut kampungnya nggak etis lah di sini ya say. Karena posisinya bokap aku lagi masih bertugas di sana gitu. Nggak enak, terlalu privacy gitu. Oh berarti kalau nanya ke cowok misalnya kita nanya boru apa itu salah ya? Salah lah. Boru itu buat cewek. Makanya kalau lihat ada beberapa name cewek Batak pasti dibikinnya boru. Saya boru Manurung itu keponakanku yang kemarin. Yang kadang suka masuk tuh boru Manurung. Terus kayak aku nih boru Pangaribuan itu sebutannya untuk panggilan wanita Batak. Boru apa? Misalnya kalau mau nanya nih boru dia famnya apa ya gitu.
nanya aja, baru apa dek gitu, nggak usah itok lah gitu, baru apa dek, atau siapa kalau misalnya dia tua, yang lebih tua dari kamu, baru apa kakak gitu, jadi sopan. Karena ada beberapa yang asli Batak gitu misalnya, apalagi udah tua ya, kita bilang marga apa kak gitu, marga, dari mana ya kau gitu. Ada yang beberapa sensitif, jadi kayak disebutin lah, kok marga, macam bencong awak kau bikin gitu. Masih saya. Ambil makan aku ya, karena takut kering nanti tanganku ini. Begitulah cerita perbatakan ini. Apa itu? Apa Rizwan? Kalau kau baca chatmu langsung ada. Kalau di aku kelempar. Jadi kadang kayak ke skip gitu loh. Masih ada nggak sih? Masih ada ternyata. Karena nggak mungkin aku scroll ke bawah lagi karena tangan aku kotor. Mau tante kau beli lah ya. Kepedasan jadi nggak fokus. Nggak juga. Udah mau selesai aku nih. Apa jangan-jangan ke filter komenku? Kayaknya nggak nongol. Kau nanya apa rupanya? Nggak ada dari tadi masuk. Mana nih tutupnya? Bentar dulu ya. Guys. Misalkan kakak kan Pangaribuan nih. Nah itu kan gak bisa sembarangan nikah sama marga lain kan. Iya emang gak bisa. Karena kan kita lihat dulu dia marga apa. Apa semarga dengan mama kita. Kalau semarga dengan mama kita, kalau aku perempuan gak boleh. Tapi kalau laki-laki semarga dengan seboru dengan mama, itu boleh. Itu paribanmu jatuhnya gitu. Tapi kalau aku perempuan seboru sama mamaku, famnya sama, misalnya cowok yang deketin aku marga Pangaribuan, ya kan? Pangaribuan atau bentar aku nge-like dulu. Mamaku baru Sibarani. Terus aku nggak boleh nikah sama marga Sibarani karena itu jatuhnya pamanku gitu. Versi Indonesianya paman. Kalau versi bahasa Bataknya sebutannya tulang.
Nah silsilah kalau kayak gitu nggak juga sih, sebentar kok. Yang penting kamu nggak, kalau belajar bahasa Batak banget itu, bagusnya kok kesana Rizwan. Karena sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita ejaan kita belajar kayak gini doang, itu agak susah. Tapi kalau lo terjun langsung ke sana, lo akan cepat. Baik itu komunikasi bahasa hari-hari. Karena kan setiap kau pelajarin sama bahasa hari-hari itu terjemahannya kadang maknanya itu beda. Karena ada beberapa juga orang Batak nih, dia besar di Medan tapi dia nggak ngerti bahasa Batak. Medan no. Karena kalau di Medan pakai bahasa Indonesia. Itu ya. Tapi dulu ya. Aku Ntar dulu aku mau taruh ini dulu, takut nggak sengaja kesenggol. OBH bisa se. Aduh. Bentar ya, aku sambil ngecas dulu deh. Baterainya lowbat yang satu lagi. Susah jadi kalau nggak bisa dengerin lagu. Aduh. OBH kok bisa set. Oke. Ya.
Ntar ya sambil kita pasang lagu biar nggak sepi kali. Bulu matanya kayak satu-satu gitu. Ya, gak usah nyakut-nakutin gue deh. Oke, kita pasang lagu ya. Lagu apa? Ya lagu apa ya? Baterai aku udah lowbat, jadi selowbatnya nanti kalau misalnya tiba-tiba off, berarti memang lowbat ya, say. Pangaribuan dari mana, Iban? Dari Lekuti. Mamaku baru Pangaribuan Lekuti, oh ya. Ya, salam kenal ya Pariban. Aku gak ngerti juga harus bisa panggil Pariban karena tergantung nomor ya Pak ya. Biasanya kalau misalnya mamanya nomor berapa, saya nomor berapa, beda lagi panggilannya. Mama aku nomor 15. Oh mantap. Berarti aku manggil Opung. Berarti aku bukan Paribanmu ya. Bisa kamu panggil aku Anggila ya. Yang pasti bukan Anggi Marito ya, beda ya Mas. Gak bosan lihat wajah cantiknya. Oh saya yang bosan lihat bapak. Canda, gak usah dibawa ke hati. Oke. Karena dari tadi kita ngomongin bahasa Batak, aku jadi kepikiran nyanyi ya, suka sekali ya lagu Batak ya. Ini kayaknya udah sering aku nyanyiin. Apa kita nyanyi yang lain gini ya? Bentar ya, jangan langsung emosi. Bentar. Bentar ya. Enggak bos. Bentar. Sebentar. Kita nyanyi aja ya.
Kalau suaranya nggak bagus ya nggak apa-apa juga ya. Kalau nggak suka tinggal skip gitu ya. Oke. Kalian tebak lagunya apa? Ayo tebak. Sangat aku pun lupa. Dita. Bentar dulu. Oke. Ayo kalian tebak lagu apa? Sembari nunggu anak-anakku pulang. Ntar dulu aku lupa. Bentar ya. Ntar dulu. Kok aku lupa ya ngambil nadanya dari mana ya? Bentar. Ntar dulu. Dan mana? Tubuh Teon. Kok gue lupa ya? Sangat naik sigar. Tuh. Nggak tahu aku. Lupa gue. Lupa. Baik jelek. Aduh lupa ini aja ya. Aku Batak aja aku lagu bahasa Indonesia aja aku lupa. Serius tadi lupa. Aku next doang. Ku sadari kesalahan ini yang membuat segalanya gelap jadinya. Oh kasihku, ku harap kau mau. Itep kalian lagunya. Memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi. Ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang. Dan kayaknya tenggorokan aku gak enak. Kayak gak ada yang bener nih ya. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari. Apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih sayang. Lo tinggal di Pulau Mas ya, Dep? No, bukan. Oh
kekasihku. Duh. Duh, kayaknya aku gak bisa nyanyi deh guys. Aku nggak pakai skincare, aku cuman pakai pelembab. Ya, merek ini. Aku nggak tahu ada di online nggak sih TikTok. Ada sunscreennya juga. Aku ini yang imut-imut kayak gini. Kebetulan kemarin aku pas beli, aku dapat free yang kecil. Bed tokernya gitu. Banjol lagu-lagu. Wah, request tep mak, Mbak.